Halo semuanya, saya Cindy, admin Ensiklopedia Hewan. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kanguru. Kanguru adalah marsupial dari keluarga Marcopodidae yang artinya Bigfoot atau kaki besar. Tinggi red kanguru jantan bisa mencapai 2 meter dan berat 90 kg loh. Walau menyandang marsupial terbesar, tetapi kanguru juga sangat lincah loh teman-teman. Kecepatan rata-rata mereka 40 km per jam dan dapat bertahan 2 km. Untuk melarikan diri dari predatornya, seperti dingo, mereka dapat mencapai 70 km per jam. Wow! Walaupun kecepatan ini tidak berlangsung lama, tetap saja ini sangat kencang. Hehehe. Secara umum, yang disebut dengan kanguru ada 4 jenis, yaitu Antilopine kanguru, Eastern Grey kanguru, Western Grey kanguru, dan jenis kanguru terbesar adalah Red kanguru. Meski begitu, sebetulnya secara teknis, keluarga Marcopodidae ada banyak. Mereka dibedakan dari ukuran, kehidupan sosial, dan habitat masing-masing genus. Saudara-saudara dalam satu famili Marcopodidae ada 3 genus, yaitu Wallaby, yang panjang dari kepala hingga pangkal ekor hanya 45-105 cm, ditambah ekornya 33-75 cm. Tree kangaroos atau kanguru pohon yang hidupnya banyak di atas pepohonan atau arboreal. Panjang dari kepala sampai pangkal ekor hanya 48-65 cm, tetapi ekornya lebih panjang dari tubuhnya, yaitu sekitar 60-74 cm. Dan ada Walaro. Terdengar seperti gabungan antara kanguru dan wallaby ya. Tetapi tidak salah juga jika memang begitu. Karena ukurannya di antara wallaby dan kanguru. Mereka mempunyai ukuran lebih kecil dari kanguru dan lebih besar dari wallabies. Spesies terkecil mereka saja mempunyai panjang tubuh sekitar 60-70 cm dan berat 19-22 kg. Ini baru ukuran terkecil. Bagaimana common walaro atau jenis walaro lain? Dari ketiga genus tersebut, masih banyak juga spesies cabangnya yang tersebar di daerah Australia, New Guinea, dan Indonesia bagian timur, teman-teman. Setelah kita bahas saudara kanguru yang masing-masing subspesies dan genusnya sangat banyak, mari kembali ke kanguru dan kita bahas keunikan hewan ikon Australia ini. Kanguru adalah marsupial terbesar di dunia. Walaupun memiliki karakter yang unik dan menggemaskan, sebenarnya kanguru tetaplah hewan liar. Mereka sulit dijinakkan dan tidak disarankan untuk dipelihara sebagai peliharaan. Terlebih ada beberapa jenis kanguru yang terancam punah. Walau untuk kanguru yang berukuran besar, mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan ekstrim Australia. Oh iya, berbicara tentang adaptasi adalah salah satu keunikan kanguru. Mereka termasuk hewan yang cukup sukses dalam beradaptasi dengan lingkungan ekstrim gurun di Australia. Ada beberapa adaptasi kanguru seperti anatomi kanguru, kehidupan sosial, bahkan sistem reproduksinya berevolusi loh. Di habitat kanguru merah, yaitu gurun, di benua Australia, di mana air adalah harta yang berharga. Karena kondisi iklim yang sangat panas dan cuaca sangat tidak menentu, kanguru berevolusi dengan sangat baik. Mereka memiliki kadar air 70% dalam tubuhnya. Ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tubuh manusia, yang hanya memiliki kadar air 60% dalam tubuhnya. Mungkin manusia akan mengalami dehidrasi parah dan bahkan menyebabkan kematian. Selain kadar air yang tinggi dalam tubuh kanguru juga memiliki perilaku yang unik loh untuk menjaga tubuhnya tetap stabil. Mereka sering menggali tanah guna mencari tanah yang bersuhu lebih rendah dan merebahkan tubuhnya di sana. Lalu kanguru juga melumuri tubuhnya dengan air liurnya untuk menjaga tubuh mereka tetap stabil walaupun di kondisi panas yang berkepanjangan. Tetapi kanguru tidak melakukannya lagi karena itu dapat mengurangi kadar air di tubuhnya. Tidak hanya perilakunya yang unik nih teman-teman, kanguru memiliki sistem reproduksi yang unik loh. Mereka bereproduksi sepanjang tahun dan induk betina hamil terus-menerus.
Jika biasanya mamalia mengalami masa penyuburan setelah melahirkan, tidak dengan kanguru. Setelah melahirkan anaknya selama 33 hari, mereka siap untuk hamil kembali. Anak kanguru terlahir dengan mata yang buta. Dengan menggunakan indera penciuman dan insting alaminya, mereka dapat memanjat dari alat reproduksi betina menuju kantung induknya, kemudian mencari puting ibunya untuk mendapatkan susu. Setelah anak yang lahir masuk ke kantung, induk betina akan bereproduksi lagi sambil menyusui anaknya yang telah lahir, dan ini akan terus berlanjut sepanjang masa suburnya loh. Fase berikutnya, anak kanguru yang sudah tumbuh bulu dan dapat berjalan, mereka tetap masuk ke kantung dan menyusu kepada ibunya. Lalu anak kanguru yang sudah tumbuh bulu dan bisa berjalan ini berbagi kantung dengan adiknya yang baru saja lahir. Ibu kanguru juga dapat membagi air susunya sesuai kebutuhan anaknya loh teman-teman. Anak kanguru yang baru lahir diberi susu yang lebih encer, dan anak yang lebih besar akan diberi susu yang lebih kental kaya nutrisi. Ini dilakukan agar anak yang lebih besar bisa segera survive di alam liar, mengingat kondisi alam dan banyaknya predator di sana. Lalu bagaimana jika anak kanguru mati di dalam kandungan karena iklim ekstrim di sana? Tentu saja induk betina akan mengeluarkan anaknya yang mati dan menunggu kondisi alam membaik, lalu bereproduksi kembali. Sistem reproduksi seperti ini adalah buah dari adaptasi cuaca yang tidak menentu, teman-teman. Karena kondisi iklim di sana bisa kering dan tandus tahun penuh. Selesai sudah kita bahas kunci sukses adaptasi kanguru. Saya akan bagikan beberapa fakta unik tentang kanguru. Pertama, kanguru adalah herbivora, tetapi tidak seperti kambing yang memiliki 4 compartments. Kanguru hanya memiliki 1. Jadi, mereka mengunyah makanannya, dan jika kurang halus, mereka akan mengeluarkan ke mulut dan mengunyahnya kembali. Kedua, kanguru merupakan hewan yang sangat penting bagi suku aborigin untuk dimanfaatkan kulit, tulang, dan dagingnya. Suku aborigin mengkonsumsi daging kanguru karena daging kanguru kaya akan protein dan rendah lemak. Ketiga, kanguru jantan secara alami berlatih boxing sejak masih kecil. Jadi, jika mereka bertemu lawan sparinya, mereka akan segera bertarung dan berlatih agar kelak bisa menjadi pejantan dominan. Keempat, kanguru jantan biasanya dipanggil buk, boomer, atau jack. Sedangkan kanguru betina dipanggil flyer, do, atau jill. Sementara kanguru kecil biasanya dipanggil joyce. Dan kawanan kanguru disebut mob. Kelima, bayi kanguru yang baru lahir beratnya tidak lebih dari 2 gram. Dan di alam liar, kanguru memiliki umur hidup 6 tahun. Walaupun kanguru bisa hidup selama 20 tahun jika di penangkaran. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, agar channel ini makin berkembang. Terima kasih.